Hai movie lovers, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Box Movie. Senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita, film-film, dan drama seri yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan membawakan salah satu review film yang berjudul. Buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja larut dalam cerita. Film dibuka dengan meninggalnya seorang kakek kaya raya bernama Jong-sup. Dia diketahui meninggal karena bundir. Sedangkan wanita ini adalah Yeon yang biasa mengasuh Jong-sup semasa hidupnya. Dan pria ini adalah seorang reporter bernama Yu Tae-wong. Di situ dia datang untuk menanyakan kenapa si kakek bisa berpulang. Dari nada bicaranya, sepertinya pria itu menuduh Yeon ikut andil dalam kematian Jong-sup. Reporter itu juga berbincang dengan dokter pribadinya si kakek. Dokter itu menjelaskan bahwa Jong-sup memang memiliki riwayat penyakit komplikasi. Bahkan sudah divonis usianya hanya sampai 6 bulan. Seminggu telah berlalu, Yeon yang terlihat sedang menjemur teh di rumah si kakek, tiba-tiba kedatangan tamu yang rupanya itu adalah Yu Tae-wong. Dia yang merupakan seorang reporter, diketahui sedang mencari tahu atas kematian Jong-sup yang sebenarnya. Rupanya tidak hanya itu di movie lovers, dia juga mencari tahu tentang rumah mewah milik si kakek, kenapa bisa diwariskan kepada pengasuhnya. Sampai pada akhirnya, Yeon pun memutuskan untuk buka suara. Dari situ, kita dibawa flashback setahun yang lalu, di mana ketika itu Yeon datang ke rumah Jong-sup untuk bekerja. Jong-sup diketahui tinggal sendiri karena istrinya sudah berpulang ketika melahirkan anak mereka. Sementara anak laki-lakinya juga belum lama meninggoy gitu di movie lovers. Sedangkan Jong-sup sendiri, dia juga divonis mengalami penyakit yang cukup parah. Karena hal itulah, kini hidupnya tidak lama lagi. Mendengar hal itu, Yeon pun menyampaikan turut berduka cita. Di hari pertama bekerja, Yeon pun membuatkan makan siang untuk si kakek. Dan disinilah dia mencoba mengetes kesabaran Yeon bahwa masakannya kurang enak. Setelah itu, Yeon pun diminta untuk memijit Jong-sup hingga ketiduran. Keesokan paginya, Yeon seperti pengasuh pada umumnya. Dia terlihat menyiapkan sarapan pagi untuk si kakek. Sementara si kakek sendiri, kali ini tidak komplain lagi soal makanan yang dibuat oleh Yeon di movie lovers. Bahkan, Yeon juga membuatkan ramuan khusus berupa teh yang diketahui banyak memberikan manfaat untuk kesehatan. Scene berganti. Malam itu, Jong-sup dan Yeon terlihat menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh perkumpulan orang-orang kaya. Pertemuan itu pun berjalan dengan lancar. Sampai pada akhirnya, Yeon pun terpaksa menuruti teman si kakek yang memintanya untuk bernyanyi. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, Jong-sup mengatakan bahwa nyanyian lagu Yeon tadi mengingatkan dirinya tentang mendiang putranya yang kira-kira seumuran dengan Yeon. Jong-sup kini mulai merasa senang dengan kehadiran Yeon. Namun dia masih mengeluh atas vonis dokter karena menurutnya 6 bulan itu terlalu lama. Mendengar hal tersebut, Yeon pun menenangkan si kakek. Beberapa saat kemudian, Jong-sup mengalami sakit perut yang sangat dahsyat. Tapi untungnya ada obat di sisi tempat tidurnya. Setelah rasa sakitnya hilang, Jong-sup meminta jas kepada Yeon dan juga menyuruhnya untuk mengambil foto di tempat studio langganannya. Dan Yeon pun terlihat langsung pergi. Sampai pada akhirnya, Yeon menyadari bahwa itu adalah foto kakek yang akan dipajang ketika di pemakamannya. Sambil menangis, Yeon pun bergegas pulang karena dia menyadari alasan mengapa Jong-sup menyuruhnya pergi ke studio.
yang tidak lain agar si kakek bisa bundir. Tapi untungnya Yeon datang tepat waktu dan menggagalkan aksinya si kakek. Karena aksi itulah Jongsup terlihat kesulitan untuk bernafas, dan Yeon pun langsung sigap memberi nafas buatan. Karena hal itulah seketika membuat Jongsup langsung segar nih movie lovers. Semenjak kejadian itu, hubungan Yeon dan Jongsup terlihat semakin dekat. Bahkan Yeon seperti istri muda si kakek. Keesokan harinya, mereka berdua pun kembali ke rumah sakit untuk check up, dan dokter mengatakan bahwa kesehatan Jongsup meningkat secara signifikan dan ada kemungkinan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Mendengar hal itu, Jongsup pun merasa senang. Dia bahkan mulai genit kepada Yeon ketika dalam perjalanan pulang. Dari situlah si kakek Jongsup menunjukkan sikap agak lain di movie lovers. Dia sering mengajak jalan dan memuji masakan Yeon. Sampai pada di suatu malam, Jongsup terlihat marah-marah karena ternyata dia meminta Yeon untuk bermain bola bersamanya. Mendengar hal itu, Yeon pun terkejut dan menolak. Bahkan Jongsup sempat memaksa, namun Yeon terus menolaknya gitu di movie lovers. Sampai pada akhirnya, Jongsup pun sadar dan mengakui kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Yeon yang merasa kesal sampai mengatakan bahwa dia bisa melaporkannya ke polisi. Dengan perasaan kecewa, Yeon pun bergegas pergi ke kamarnya. Dan di situ, Jongsup sempat mengutarakan bahwa kini dia mulai tumbuh perasaan cinta kepadanya. Scene berganti, ketika Yeon membawakan teh untuk si kakek, matanya berkeliaran melihat pemandangan yang indah terpampang tepat di depannya, yang membuat dia cenut-cenut nggak karuan. Dan di situ Jongsup kembali marah-marah nggak jelas gitu di movie lovers. Namun Yeon sendiri menyadari hal yang membuat si kakek bisa tiba-tiba marah karena rupanya lantaran Yeon telah menolak ajakan Jongsup waktu itu. Dari situlah Yeon memutuskan untuk merubah penampilannya. Setelah tadi marah-marah nggak jelas, si kakek Jongsup menangis di depan pintu kamar Yeon sambil meminta maaf. Tapi itu semua hanya pura-pura agar dimaafkan. Namun Yeon sendiri tidak memperdulikannya. Beberapa saat kemudian, Yeon terlihat sedang memilih baju yang cocok untuk dikenakannya. Tapi anehnya, dia malah memakai baju yang sangat minim. Setelah itu dia pun terlihat membawa Jongsup ke kamarnya dan memberikan obat. Di keesokan harinya, ketika mereka sedang nonton film, Yeon lagi-lagi dengan sengaja memamerkan kemolekan dirinya di depan Jongsup. Namun ketika si kakek sudah pusing gak karuan, di situ Yeon dengan sengaja langsung ganti posisi, seolah-olah tidak memperdulikannya. Meskipun begitu, Yeon tetap melakukan tugasnya sebagai pengasuh. Akan tetapi, dia bersikap berbeda dan tidak sedekat dulu lagi di movie lovers. Di sisi lain, reporter Wong terlihat sedang mencari tahu biodata Yeon di sebuah tempat karaoke. Rupanya, seorang pria ini merupakan mantan bosnya Yeon dulu. Dia mengatakan bahwa Yeon sempat bekerja di tempat ini, dan nama panggilannya Yeon dulu adalah Susi. Karena hal itulah, reporter Wong pun semakin penasaran mengapa Yeon menyamarkan nama aslinya. Dengan rasa penasaran, reporter Wong kembali mendatangi Yeon dan menanyakan kebenaran mengenai dia yang sempat bekerja di tempat karaoke dulu. Yeon pun bercerita bahwa setelah bertahun-tahun lamanya dia bekerja di sana, ada seorang customer yang baru pertama kali peduli kepadanya, dan dia bernama Jung Hwan. Jadi ceritanya, waktu itu Yeon yang sedang tengler berat, dia hendak pulang di movie lovers. Namun tiba-tiba Jung Hwan menghampirinya dan memberikan minyak angin. Dari sinilah mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Karena hari itu sudah larut malam, reporter Wong pun diminta untuk menginap di sana. Kemudian ketika di tengah malam, reporter Wong yang hendak mengambil minum tiba-tiba mendengar suara shower dari dalam kamar mandi yang ternyata itu adalah Yeon.
Dia menangis karena selalu disudutkan oleh banyak pihak. Padahal dia sudah jujur dan tidak ada niat jahat sedikit pun kepada Jongsup. Dan pada akhirnya, mereka pun bermesraan di Movie Lovers. Scene berganti, di mana pagi itu Wong yang terbangun dari tidurnya, dia menemukan sebuah majalah berita tentang kematian anaknya si kakek. Yang ternyata adalah si Jung Hwan yang merupakan kekasih Yeon. Karena hal itulah, reporter Wong mengingat kembali kejadian ketika di pemakaman waktu itu. Jadi sebelumnya, dulu Jongsup dan anaknya sempat bertengkar. Jung Hwan terlihat akan pergi dari rumah karena dia tidak mau meneruskan bisnis orang tuanya. Sementara Jongsup sendiri dia semakin marah ketika mengetahui bahwa kekasih anaknya itu bekerja di tempat karaoke. Reporter Wong yang masih penasaran terlihat kembali menemui mantan bosnya Yeon. Si bos pun bercerita bahwa dulu dia pernah dikasih tugas oleh Jongsup untuk memberi pelajaran kepada Yeon. Jadi ceritanya, malam itu Yeon dibobol oleh 3 orang sekaligus. Bahkan Jung Hwan juga melihatnya, namun dia tidak bisa menolongnya di Movie Lovers. Karena hal itulah, Jung Hwan pun merasa stres. Sampai pada akhirnya, dia yang terlihat akan menyeberang jalan malah langsung disikat mobil dan meninggoy di tempat. Setelah mendengar itu semua, reporter Wong pun menyimpulkan bahwa Yeon bekerja di rumah Jongsup hanya untuk membalas rasa sakit hati kepadanya. Akhirnya, untuk membuktikan firasatnya, reporter Wong kembali mendatangi Yeon. Ketika itu dia pun melihat tanaman teh yang biasa diberikan Yeon kepada Jongsup. Tanpa diketahui, dia diam-diam mengambil teh yang sedang dijemur dan membawanya ke tempat obat herbal. Ternyata tanaman itu berkhasiat untuk meningkatkan stamina. Jadi selama ini Yeon terus memberikan minum kepada Jongsup agar dia terus terpancing ketika melihat Yeon. Karena hal itulah, Jongsup pun mulai tertarik kepadanya. Bahkan dia sempat memberikan sebuah cincin permata peninggalan istrinya. Karena terus-terusan dipancing dengan pemandangan indah, membuat Jongsup tidak tahan. Bahkan sampai merayunya dan berjanji akan memberikan semua hartanya. Namun Yeon sendiri tetap kekeh menolak, sampai pada akhirnya Yeon memberitahu tentang dia yang sebenarnya, bahwa dia adalah kekasih anaknya Jung Hwan. Kekasih anaknya yang waktu itu dia perintahkan seseorang untuk dijebol oleh 3 orang sekaligus. Mendengar hal itu Jongsup pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia cintai saat ini adalah pacar mendiang anaknya dulu. Semenjak saat itulah, rasa bersalah pun terus menghantui si kakek. Sampailah di keesokan paginya, Jongsup terlihat mendatangi kamar Yeon. Dia meminta maaf atas segala perbuatannya dulu. Dan dia juga berjanji akan memberikan semua warisan kepadanya. Namun di situ Yeon hanya terdiam. Setelah beberapa saat dengan setelan yang sangat rapi, Jongsup kembali melakukan bundir. Kemudian kembali ke masa sekarang. Yeon terlihat mendatangi sebuah stasiun. Rupanya dia sendiri berniat untuk bundir. Namun tiba-tiba arwah kakek Jongsup menyelamatkannya. Dan juga Jung Hwan muncul dalam wujud anak kecil di depannya yang memberikan sebuah permen kepada Yeon sebagai tanda perpisahan. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.